jangan kamu jangan jelek-jelek, Sak. Nyalakan kamera Awaludin. Saya bantu dari sini. Silakan. Untuk nyalain kamera, Bang. Tunggu, silakan. Kalau gak dinyalain kamera bisa nggak? Wajib menyalakan kamera atuh, Neng. Kalau segini, Begitu boleh, Neng. Boleh. Neng. segini aja lah. Ya udah segitu nggak apa-apa lah. Tapi jangan separuh atuh, Neng. Nanti kalau separuh begini nanti saya nyanyikan separuh hatiku Nafasku terbang bersama dirimu. Oke. Oke, Segini coba aja Neng lah. di tengah. Orang Di kemarin tengah. juga aku viral jadinya. Viral tidak apa-apa tuh. Viral karena berdiskusi, bukan viral karena yang lain-lain. Betul. Kita kan viral berdiskusi, bukan viral melakukan hal-hal yang Ya tapi orang jahat. jadi menjudge aku loh. Banyak orang inbox Ya tapi orang-orang menjudge aku loh. menjudge bagaimana? Iya, banyak orang inbox, banyak orang yang komen gak jelas gitu. Contohnya ngomong apa? Kalau ngomongin agama lah. Katanya ngomongnya gini. Apa? Berubah mood anjing. Otaknya setengah katanya gitu kan. Aku Itu sakit memang hati, betul. Bang. Sebentar, itu memang betul. Sang Nabi berkata bahwa otak perempuan itu memang separuh laki-laki. Loh, mau saya tunjukkan Iya. dalilnya? Ya kalau kayak gitu kan nggak apa-apa. Tapi kan ini kayak yang Bukan menjudge begitu gitu. atuh, Kan Neng. aku Coba sakit Neng hati, dengerin ya. Bang, sakit hati aku. Begini, kita harus menghindari dulu yang namanya sakit hati ini segala macam. Bukan urusan kita. Kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat pribadi. Yang kita omongin adalah benarkah sang Nabi berkata demikian? Pertanyaannya begini, Ya betulkah udahlah Betulkah menurut sang baginda Nabi bahwa perempuan itu otaknya tidak sempurna, tidak separuh, pikirannya itu nggak sempurna, makanya banyak dari mereka masuk ke dalam neraka. Tahu? Perempuan di bawahnya otak laki-laki. Logikanya perempuan di bawah logika. Iya. Ya udahlah Bang, kita ngobrol-ngobrol nyantuy aja ya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda obrolin? Silakan. Apa ya? Coba deh Abang yang tanya sama aku. Ya, pertanyaannya begini, mengapa Anda masih menjadi seorang muslimah sementara janji-janji Allah kepada orang yang beriman itu adalah gadis-gadis dengan payudara yang besar? Untuk apa nanti gadis-gadis dengan payudara yang besar itu nanti? Coba silakan. Bisa ke kan Soal payudara. Begini, saya ulangi Abang satu kali lagi, payudara coba nggak? disimak ya. Simak ya, Neng ya. Simak nih. Dengar nih. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Tahu? Pertanyaan saya, gadis-gadis montok itu nanti buat bekal apa sama Neng Awaludin? Buat apa? Buat bekal apa itu gadis-gadis montok? Bakal apa? bekal-bekal ke neraka. Aduh, gimana? Kan gini, dikasih gadis-gadis montok. Nah, Anda kan seorang wanita. Nah, gadis-gadis montok buat apa? Bagi Anda itu untuk apa gadis montok? Coba. Bekal ke neraka. Bakal ke neraka. Astagfirullah. Ini loh, aduh, saya bacakan. Kayaknya dia nggak nyambung. Di dalam ada Al-Quran nggak situ? Coba. Ada Al-Quran? Ada Al-Quran nggak, Mami? Ada buka. Oke, di dalam surat An-Naba, coba buka surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Silakan. Wah. Allah, lama. Sebentar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Oke, lanjut. 32. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiqa wa a'naba. Artinya kebun-kebun dan buah anggur. Oke, lalu sekarang tiga-tiganya. Nah, ini intinya. 33. Wakaiba wakawaiba atroban. Betul. Wakawaiba atroba. Oke, artinya
Artinya dan gadis-gadis montok yang sebaya. Nah, itu dia. Dan sesungguhnya, coba dibaca lagi terjemahannya, ayat diulang 31, 32, 33. Sama ayatnya. Terjemahannya aja. Kalau pakai ayatnya nanti jadi masuk surga semua. Terjemahannya aja. Baca Ya, nggak Quran apa-apa, sebentar. nggak apa-apa. Aku terima kasih sama abang biar masuk surga. Gini. Kalau membaca Al-Quran bahasa Arabnya, nanti bisa masuk surga. Sementara kalau membaca Katanya kalau Al-Quran misalkan dengan baca terjemahannya, Arabnya gimana? Katanya kalau baca Arabnya aja nggak sama artinya, kayak keledai. Oh ya sudah, makanya baca artinya sekarang. Ayat berapa tadi nyuruhnya? 31, 32, 33. 31, 32, 33. Ya. 31. 31, 31, 31. Bukannya ada di situ, lari kemana sih perginya? Ya Allah, iya ada. Tinggal dibaca Sesungguhnya kan? bagi orang sabar. Silakan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan syurga. Terus? Ayat 32-nya. Cuma ada satu aja di 117. Ayat 32-nya kebun-kebun dan buah anggur. Ayat 33-nya. Ayat 33-nya nasi wanita montok tadi teh. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tadi berubah, tadi montok, sekarang sudah disensor. Tadi montok, sekarang dirubah jadi remaja. Dan sesungguhnya inilah suatu cara untuk menyembunyikan kebenaran. Betul? Iya, jadi sudah dirubah-rubah. Jadi nyatalah sudah bahwasanya mereka merubah-rubah isi Emang ayat remaja sama Al-Quran. gadis-gadis beda? Emang remaja sama gadis-gadis beda? Apa bedanya remaja dengan montok? Emang nggak ada remaja yang montok? Ya ada, tapi kan remaja dengan montok sesuatu yang berbeda. Betul? Pertanyaan saya, emang nggak ada remaja yang montok? Bisa aja ada, tetapi ada juga remaja yang tidak montok, betul? Iya, terus apa bedanya sekarang saya menyebutkan remaja dengan yang montok? Kan Tentu terserah berbeda. Kalau misalkan remaja, yang montok. kalau remaja itu menjelaskan usia, kalau montok itu menjelaskan ukuran daripada payudara. Bagaimana? Masa tidak bisa membedakan itu? Oke, nah pertanyaannya Itu mah sekarang adalah kesukaan abang, Kak. Itu mah kesukaan abang. pertanyaannya sekarang Bedain adalah antara remaja dan yang montok. untuk apa gadis-gadis montok itu diberikan kepada Anda kalau Anda masuk surga? Apa? Apa gunanya gadis-gadis, kan diberikan kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Untuk apa gadis-gadis montok itu? Kalau abang menemukan gadis yang montok mau diapakan? Kalau laki-laki sih ya senang. Kalau perempuan untuk apa? Kalau perempuannya kalau ditakdirkan montok ya bersyukur. Bukan, maksudnya bukan Karena ditakdirkan kan kalau montok. gadis-gadis- Astaga, saya ulangi lagi gini. Anda seorang dan remaja sekarang perempuan. mau montok Tenang, harus ada itu, Neng, harus pakai. Neng, Anda kan Ya. perempuan. Kalau masuk surga tidak berubah jadi laki-laki kan? Aduh jaringannya jelek bang, bentar-bentar wifi saya. Sudah mulai ngapain? muncul jaringan, mulai jaringan. Sumpah, Ya udahlah Neng lah. sumpah. Gak usah jaringannya dipaksakan. mau. Neng, saya cuma mau bilang gini Neng. Ini kesimpulan penutupnya. Gini Neng ya. Al-Quran itu datang bukan mau nyalah-nyalahkan Injil. Al-Quran itu datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran dengan tegas menyebutkan di dalam Injil, di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan di dalam Injil, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, begitu Neng ya. Semoga Nggak, Neng. tuh, satu pertanyaan saya mau Apa tanya. lagi? Boleh Apa nggak? lagi nih? Silakan. Abang buka Yehezkiel 23 Ya, 1 silakan baca. sampai 3. Silakan dibaca. Ya, kan saya nyuruh abang. Gimana? Nanti sama-sama aja tuh, Neng. Aduh. Besok lah itu, Neng. Kita bahas lagi ya. Itu aja lah, renungkan dulu. Satu beres dulu, Neng. Jawab sekarang dong orang Neng. tadi. Neng, satu Tadi- beres dulu, tadi saja- baru ke tadi yang saja abang lain. suruh buka Ya. surat An-Naba aku bacain.
Iya, tetapi tadi kan sudah saya bilang, Neng, di dalam Quran disuruh beriman kepada Injil. Itu dulu dilakuin. Nah, kalau sudah, nah baru kita ke Ya. yang lainnya. Oke, Neng ya. Ya. Oke ya, permisi ya. Tapi saya suruh baca dulu abang itu. Ya, besok lah, besok. Kita masih banyak nih yang mau naik, oke? sekarang. Besok lagi ya. Berani Itu nggak? Neng ya. Berani nggak? Saya nanya berani nggak? Kenapa tidak berani? Besok, oke Neng ya. Ya Saya udah, turunkan dulu. bacakan. Ya, Ya udah, saya sudah lapar teman-teman. Sudah waktunya makan. Tapi ya demi meladeni teman-teman, ya kita lanjutkan dulu ya nanti makannya. Silakan Kala Gondang, nyalakan kamera Anda. Oke, siap. Silakan. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Tuh. Mana ini kok gak bisa? Sudah saya kirimkan itu Bang, permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Miring-miring aja boleh ya? Boleh. Oke, Kala Gondang, perkenalkan dulu diri Anda. Anda seorang Muslim. Ya, ini kelihatan ini. Ya belum tentu juga. Banyak orang pakai. Gini loh. Yang saya heran tuh begini. Kenapa banyak orang mengukur sesuatu berdasarkan penampilan? Jangan begini kalau ngomong sama saya. Jangan gini. Begini loh. Nah, coba geser sedikit lagi ke tengah. Ke tengah. Gak ada tempatnya ini ya bang. Kamera. Begini Kala Gondang. Dengarkan ya. Kenapa orang itu suka menilai dari penampilan? Pakai kopiah, pakai sorban puter-puter, kasih jenggot, udah jadi ulama. Bukan begitu. Ini yang sangat memprihatinkan. Tenang. Saya lagi berorasi, tenang. Nanti gantian. Saya itu mendidik supaya apa? Supaya rakyat, supaya orang-orang itu tidak tergelincir atau tidak disesatkan oleh penampilan. Bayangkan, Anda nggak tahu apa-apa, nggak ngerti agama, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis. Saya ambil anu dulu ya. Kemudian nggak apa-apa. Kemudian Anda pergi ke toko gamis, Anda beli sorban, beli baju koko, ya kan? Sabar. Habis itu Anda pakai janggut-janggut, jadilah Anda ulama. Bukan begitu. Makanya di dalam Injil, di dalam Alkitab tertulis, manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Ah, itu pesannya ya. Silakan. Kotor sekali narasimu, Edis. Loh, bukankah apa tandanya seseorang itu taat kepada Allah? Ya dari perilakunya bang Edis. Salah. Bang, jangan separuh-separuh, Bang. Kalau Abang separuh-separuh, saya anggap Abang malu menunjukkan diri sebagai orang Islam. Menurut Al-Quran, apa tanda-tanda orang yang beriman? Ya, beriman itu tanda-tandanya. Ya percaya kepada ini. Salah. Buka surat Al-Fat ayat yang ke-29. Biar saya kasih tahu tanda-tanda orang beriman. Nih, saya kasih tunjuk. Tanda orang beriman itu ini. Tanda orang-orang pengikut Muhammad itu ini. Saya kasih tunjuk. Nih, sebentar ya. Emang sampean bisa ini baca Al-Quran? Oke, baik, saya tunjukkan. Tanda-tandanya bukan seperti yang Anda sebut. Tanda bahwa seorang itu beriman, pengikut Muhammad, itu ini. Bang Edis bisa baca Al-Quran? Sabar. Surat Al-Fat ayat 29. Ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Nih, saya kasih tunjuk. Saya balikan ya layar saya. Sabar teman-teman. Kalau nggak mau sabar, kalian nggak dapat ilmu. Inilah tanda orang yang beriman. Nah, menurut Al-Quran ini tanda orang beriman itu. Anda tidak percaya dengan saya? Mau saya buktikan? Coba. Di sini ngarang-ngarang aja. Astaga, kamu bilang saya ngarang? Sebentar. Apakah kamu tidak percaya bahwa ini adalah tanda-tanda orang beriman? Bentar, sabar. Ya, percaya Bang Edis. Iya, ini tanda orang beriman. Oke, ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran? Ada. Oke, buka surat Al-Fat ayat 29. Kalau kamu nggak percaya bahwa ini tanda orang yang beriman, coba. Baca aja lah, Edis. Oke, saya bacakan. Saya tahu Anda tidak punya Al-Quran di situ, makanya Anda nggak ngerti agama Islam. Baik.
Kelihatan ini surat Al-Fat ayat 29, betul? Terus baca. Oke, saya bacakan ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya, dan pada wajah mereka tampak apa? Tampak apa? Tampak apa? Pada bekas Oh, sujud. tidur di bawah sana. Ya, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kamera nyala dulu. Oke. Silakan perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Apakah Anda seorang Ya, muslim? Ya, muslim Bang. Apakah Anda setuju tadi bahwa tanda-tanda orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah ada bekas hitam-hitam di sininya? Itu bukan maknanya ke sana sebenarnya. Ada Oke, tafsirnya itu. di wajahnya terdapat tanda bekas sujud, betul nggak? Ya, itu tanda bekas sujud bukan diartikan dicentolin begini. Itu Ya kan udah, ada coba tafsirannya. sekarang saya tanya. Di wajahnya, oke, yang dimaksud wajah ini betul? Kalau begitu Bang, cara tenang berpikirnya dulu, Bang Edis, tenang, main dicentolin tenang aja dulu. begini. Tenang, Dicontohin aja begini, aspal sekalian. tenang. Ya, siap. Sebentar. Siap, Komandan. Siap. Yang siap, dimaksud siap. wajah itu adalah ini. Setuju atau tidak? Iya, wajah ini ya. Oke. Pak, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, yang mengerjakan amal soleh, ya, mereka pada wajahnya terdapat bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Coba pertanyaan saya kepada Anda, saya balikan dulu lagi kamera saya. Saya tanya kepada Anda, ini yang digambar ini, sebentar. Yang digambar ini bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Ini bekas apa? Ya, sama bekas Bekas sujud. sujud. Nih, ini bekas apa? Iya, sama semua. Nah, Siap. makanya saya bilang, inilah tanda-tanda orang yang seperti yang disebutkan dalam Al-Fat. Coba dekatin kening Anda. Sebentar, Anda dekatin ke layar. Ada nggak bekas sujudnya? Coba kita periksa. Saya pakai sejadah. Biar tidak Mulus. berbekas. Anda tidak ada tanda bekas sujud. Berarti Anda tidak termasuk orang-orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Gampang kan? Simple. Silakan. Apa Bang tanggapan Edis, Anda? Bang Edis, bisa nggak aku mengajukan pertanyaan, Bang Edis? Apa itu? Pertanyaan apa? Mungkin agak keluar dari protes. Kan Bang Edis ini wawasannya luas ya, bisa dibilang begitu. Pengetahuannya retorika dan logis lah cara berpikirnya kan. Sekarang saya mau bertanya Bang Edis, kalau bisa dijawab ya. Tolong penjelasannya. Menurut Bang Edis, menurut keyakinan Bang Edis, betulkah keyakinan Bang Edis itu Nabi Adam itu manusia pertama? Adam itu manusia pertama. Ya, baiklah. Kalau kita berbicara dalam Alkitab, dalam Injil, ya. Ya. Terus lanjut pertanyaan itu. Adam itu memiliki anak berapa? Istri berapa? Banyak. Anak banyak, istrinya hanya satu. Yang saya tahu Kain dan Habel. Ya, tapi disebutkan juga di ayat-ayat berikutnya itu ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Maka pertanyaan Anda, Kain ini mendapat istri dari mana kan itu? Ya. Oke, baiklah. Itu sendiri memang sudah pertanyaan lawas ya. Jadi memang pertanyaannya, Alkitab sekalipun menceritakan yang demikian, bukan berarti di tempat lain itu menjadi tidak ada. Jadi ada dua jawaban. Gitu. Yang pertama, itu tentu dari anak-anaknya Adam lagi, yang perempuan. Yang kedua, mungkin ada manusia-manusia lain ada di situ tetapi tidak diceritakan dalam Alkitab. Itu jawabannya. Iya, jadi berarti kalau dari kisah ini seolah-olah bahwa ada manusia di sana sudah banyak karena dia memperistrikan di kota Not itu. Iya, makanya itu kemungkinan itu juga tetap ada. Artinya, apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukan berarti tidak atau menafikan adanya sesuatu yang lain begitu. Tetapi yang berarti Alkitab kalau tulis begitu adalah batal dong argumen keyakinannya bahwa Adam manusia pertama batal. begini, karena Adam di situ dikatakan umurnya itu sampai berapa itu? 900 atau 1000 itu. Jadi Adam itu dikatakan dalam Alkitab ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Banyak itu anak-anaknya. Jadi jawaban saya itu ada dua. Kemungkinan yang pertama,
bahwa Kain itu menikah dengan saudara perempuannya karena pada waktu itu belum ada manusia. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin saja ada manusia-manusia di dalam Alkitab yang lain tetapi tidak dicatat. Mungkin itu bisa saja manusia-manusia purba, manusia-manusia yang rasnya berbeda. Nah, karena Adam di sini, yang dimaksud Adam di sini adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Elohim, dengan Tuhan. Segambar dan serupa di sini bukan maksudnya itu Tuhan, bukan, tapi merepresentasikan Tuhan. Nah, bisa saja yang dimaksud dalam Alkitab ini bahwa Adam yang dimaksud ini adalah manusia yang modern atau manusia yang beradab, Homo sapiens. Nah, bisa saja Tuhan menciptakan manusia-manusia lain juga, tetapi dia yang bukan Homo sapiens. Begitu. Karena kalau kita belajar tentang sejarah manusia, kita belajar evolusi, belajar dan lain sebagainya, jenis-jenis manusia itu banyak. Ya, kalau kita belajar tuh ada manusia Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, ada Pithecanthropus erectus dan banyak-banyak lain. Begitu. Ada manusia yang berjalan tegak, berjalan bungkuk dan lain sebagainya. Kita semua itu masih menjadi misteri yang sampai hari ini masih belum bisa terjawab. Tapi itu tidak mempengaruhi. Oke, saya sudah paham, Bang. Itu tidak membuktikan Islam jadi benar begitu loh. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an tambah pusing lagi. Oke, coba kita Ya, kira-kira masalahnya, siap. sekarang kita merujuk kepada Quran. Begini. Di dalam Al-Quran, Tidak Adam. dikatakan, tidak dijelaskan Adam di dalam Al-Quran, cuma Khalifah saja. Oke, sekarang saya tanya. Di Injil aja menurut- yang paling lengkap, di Injil paling lengkap. Lebih lengkap dalam Alkitab kan? Ya, kalau soal Adam, penciptaan manusia pertama. Nah, Kalau di Al-Quran pertanyaan- cuma Khalifah saja, dikatakan Khalifah seorang Khalifah. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah dia menikah dengan yang kita sebut Hawa? Jadi sebenarnya banyak penafsiran sih, Bang, kalau soal manusia pertama ini. Bukan, kita nggak bahas manusia Jadi, pertamanya. Ketika saya membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut menjadi pertanyaan besar. Apakah mereka ditaruh di Jannatul Aden itu, di Taman Eden itu, mereka menikah atau tidak statusnya? Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya itu yang pernah saya didapatkan dari seseorang, surga Taman Eden itu. Bang, kita Jadi bukan di bahas situ- Taman Edennya, Bang. Coba Abang pahami dulu ya. Gini, Anda kan bertanya kepada saya, Kain itu mendapat istri dari mana? Nah, tadi sudah kita jawab Iya, itu. iya, iya. Walaupun hal tersebut itu tidak membuktikan Islam jadi benar. Ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang Iya. bonus-bonus, bukan pertanyaan inti. Begini, di dalam Al-Quran ketika kita baca, apakah Adam dan Hawa itu menikah? Wah, itu kan tidak ada tidak Nah, ada penjelasan. sampai sekarang Bang, orang Islam pening menjawab itu. Kenapa? Karena iblis menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat. Kalau memang mereka menikah, ngapain iblis saling menggoda menampakkan aurat? Sekarang begini, saya tanya Anda. Kalau ada pasangan yang bukan suami istri, pasangan bukan suami istri, saling menampakkan aurat, itu karena godaan setan atau tidak? Ya, godaan. Godaan setan. Sementara kalau orang pasangan suami istri, pasangan mereka suami istri, itu godaan setan atau tidak? Pasangan suami istri. Ya kan, itu kalau pasangan suami istri kan berarti sudah halal kan? Iya, berarti Berarti godaan lain. setan atau tidak? Tidaklah. Nah, pertanyaannya, ngapain iblis menggoda Adam dan Hawa di dalam Al-Quran untuk saling menampakkan aurat kalau mereka bukan pasangan suami istri? Kan ada itu ayatnya. Dan ingatlah ketika iblis menggoda ibu bapakmu di surga dengan mencoba membuat mereka saling menampakkan aurat. Coba. Pusing nggak itu? Gimana? Nah, makanya sampai sekarang itu belum ada jawaban, Bang. Serba bingung, serba pusing. Oke, Satu lagi, gitu, Bang, pertanyaan. Silakan. Satu lagi. Hmm. Kalau menurut Bang Edis itu, Nabi Yunus itu waktu tertelang di dalam perut ikan 3 hari itu 3 malam, apakah Nabi Yunus itu meninggal di dalam perut ikan? Baik, itu juga jawabannya juga termasuk debatable ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, dikatakan Yunus itu berdoa. Tapi kita nggak tahu apakah berdoanya itu dia itu di hari pertama atau hari ketiga, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan terbesarnya dia hidup. Karena tidak dikata. Tapi kalau kita mau belajar secara medis atau ilmu sains, bagaimana mungkin dia bisa hidup di dalam perut ikan itu? Sementara dalam perut ikan kan yang ada asam untuk menghancurkan makanan kan gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya itu juga masih debatable. Cuma kan Saya tahu Anda ingin merujuk. Ya, seperti Bang Saya Edis tahu bilang itu Anda lagi ingin berdoa, merujuk kan? kepada perkataan
Baik, saya tahu Anda ingin merujuk kepada perkataan Yesus bahwa kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain daripada tanda Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di Betul. dalam perut ikan, demikianlah anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Kan itu yang mau Anda tanyakan. Iya, iya. Ya, sebenarnya Artinya kalau kita mengarah, iya betul ya. di situ itu bukan merujuk kepada mati atau tidaknya. Di situ merujuk kepada tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Begitu. Kalau seperti itu ya, kalau kita mau berpikir langsung letterlek ya, kenapa harus anu juga? Jadi kita itu kalau membaca Alkitab harus membaca dalam satu konteks penuh, nggak boleh memaksakan. Ini argumen-argumen ini dari Zakir Naik, saya sudah baca semuanya argumen-argumennya. Dan itu tidak membuktikan apa-apa seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Saya tidak merujuk ke Zakir Naik ini dari kami sendiri belajar, dari teman-teman sendiri. Ya bang, tapi bang, masalahnya itu ada dalam Al-Quran sendiri bang. Kalau misalnya yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, lantas siapa? Ya memang Nabi Isa yang disalib. Nah, Anda sendiri bilang Nabi Isa. Tetapi umat Enggak, sebagian besar memang umat Islam mengatakan itu diganti sama orang lain. Sesuai dengan merujuk ke surah An-Nisa ayat 57 kan? Itu Nah, kan? menurut Anda tetap Nabi Isa yang disalibkan? Iya, tetapi Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka tidak menyalibnya kan begitu ya? Nah iya, Melainkan melainkan diserupakan. Sesungguhnya disalib adalah tidak disalib dan disalib adalah tidak disalib. Sesungguhnya disalib itu adalah tidak dan tidak itu adalah. Makanya bang serba pusing bang, serba pusing. Jadi ada penafsiran Bang Edis, ada penafsiran ya. Coba sekarang saya tanya, menurut Anda yang disalibkan siapa? Nabi Isa. Oke, tetapi menurut ayat Al-Quran sesungguhnya dia tidak disalib. Jadi gimana? Disalib adalah tidak adalah disalib. Disalib adalah tidak. Makanya jadi pusing bang, membaca kitab Anda itu membuat pusing dan ingin muntah. Makanya saya menjelaskan. Silakan. Makanya saya menjelaskan. Silakan. Jadi disalib itu maksud saya tuh ini di tiang salib betul Nabi Isa yang begini, tapi itu tidak masuk kategori disalib. Makanya Al-Quran membantah. Karena menurut tradisi orang Yahudi, yang dimaksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya dan dikeluarkan sumsumnya, itu baru namanya asli disalib. Jadi ini belum masuk kategori disalib karena cuma pertanyaan saya, Isa disalib nggak? Disalib tapi tidak maksudnya disalib tapi tidak. terpaku. Maksudnya gimana ini? Maksudnya terpaku saja tapi belum kategori disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Oke, mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka, ini jawaban macam apa ini? Ini sama saja seperti Anda bilang begini, sesungguhnya memang tidak disalib. Bang, itu sama kayak begini. Saya buatkan umpama. Itu sama saja ngomong begini. Wahai orang Indonesia, sesungguhnya presiden pertama itu bukanlah Soekarno, melainkan yang diserupakan. Itu siapa kalau bukan Soekarno itu siapa? Sekarang boleh saya bertanya Bang Edis? Bukan, Anda berkata Isa disalib, tetapi tidak disalib. Maksudnya gimana? Tidak. Yang ini kan saya mau jelaskan. Kan pada umumnya orang bilang disalib begini. Tetapi sebenarnya orang disalib itu orang dikeluarkan sumsunya. Iya, berarti pertanyaan saya Isa disalib atau tidak? Ya secara tidak lah. Terus gimana? Disalib atau tidak? Secara tidak. Sebentar iya. Tidak masuk dan kategori disalib. Kamu itu melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Bang, jadi yang diserupakan begini. Dengar dulu Bang, sebentar. Dengar dulu bang. Quran datang ingin mengoreksi sesuatu, tetapi bagaimana mungkin yang yang mengoreksi itu tidak lebih jelas daripada yang dikoreksi? Dengar dulu bang, siap ya. Orang beranggapan yang disalib itu diganti di Yudas Iskariot. Al-Quran mengatakan di situ kan yang bercerita tentang Nabi Isa. Dari mana itu Yudas? Di Al-Quran di situ. Dari mana orang beranggapan kok bisa muncul tiba-tiba Yudas? Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Yudas. Ini hanya anggapan orang aja. Karena orang Islam senang berasumsi liar. Nah, makanya saya meluruskan supaya anggapan itu bisa diluruskan gitu, Bang Edis. Ya sudah, sekarang pertanyaan saya, dia disalib atau tidak? Terus yang diserupakan itu bukan berarti yang diserupakan orang lain, tetapi seperti orang meninggal. Padahal Nabi Isa tidak meninggal, diselamatkan oleh Allah. Mau bukti kalau tidak meninggal? Oke, berarti pertanyaan saya. Mau bukti? Oke, kalau tidak meninggal, mau bukti? Pertanyaan saya, dia disalib atau tidak? Kan saya sudah bilang tadi, Bang Edis, yang maksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya, dikeluarkan susunya, itu baru namanya disalib sampai mati. Berarti sementara dia disalib atau tidak dilakukan. Ya kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya tidak. Tadi katanya disalib, sekarang tidak. Ya kan maksudnya disalib maksudnya hanya dipaku saja dalam yang sesuai keyakinan Anda. Iya, berarti itu termasuk disalib atau tidak? Kalau orang dinaikkan ke tiang gantungan, berarti dia disalib atau tidak? Menurut tradisi orang Yahudi itu belum kategori disalib.
Kategori Iya. berat. Karena tidak dikeluarkan susunya Bang Idis. Jadi beliau tidak meninggal. Ya sudah. Mau bukti? Oke, saya punya jawaban ini. Baik. Mau Jadi bukti begini. nggak? Mau bukti nggak? Oke, gak apa-apa. Saya tahu apa yang Anda maksud. Anda sepaham dengan Zakir Naik. Jadi begini. Jadi, menurut sebagian besar orang-orang Islam, yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Isa, yang wajahnya diserupakan diganti jadi wajah Isa. Dioperasi plastik begitulah sama Allah ya. Maksudnya bukan dioperasi plastik Malah kayak tidak logis itu Bang Idis. Malah tidak masuk di nalar kalau begitu. Iya, cara makanya berpikirnya. saya luruskan. Pandangan sebagian besar mengatakan yang disalib itu adalah orang lain yang wajahnya dioperasi plastik sama Allah. Yudas. Bukan Afrida Magdalena ya, alias Agatha ya, yang dioperasi plastik ya. Ya di sini yang dioperasi plastik itu adalah orang yang diserupakan. Nah, lalu dia disalibkan, padahal sosok Isanya sendiri tidak pernah disalibkan. Itu pandangan sebagian besar ulama. Nah, tetapi pandangan sebagian kecil, sebagian kecil seperti Anda dan Zakir Naik mengatakan begini. Betul, Isa itu naik ke atas tiang salib itu, betul-betul disalibkan, tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan seolah-olah disalib seperti itu, padahal nggak disalib begitu. Seolah-olah meninggal, padahal tidak meninggal. Nggak ada kata-kata seolah-olah meninggal. Yang dikatakan walakin syubbihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Jadi Ya maksudnya, maksudnya. Iya, artinya dalam pandangan mereka melihatnya begitu Isa itu disalib. Dalam pandangan mereka. Jadi Allah itu membuat mereka berhalusinasi menyalibkan Isa, padahal Isa itu nggak disalib, itulah kira-kira. Nah, lalu sama Zakir Naik ditambahin lagi, karena menurut Zakir Naik Al-Quran itu tidak lengkap, makanya ditambahin lagi. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa sudah mati, padahal Isa belum mati di situ, alias pura-pura mati atau mati suri. Nah, inilah pandangan Pingsan yang kedua. berat, pingsan, mati suri. Oke, mati suri. Nah, inilah makanya saya katakan Al-Quran mencoba untuk mengoreksi sesuatu, tetapi sayang seribu sayang, justru malah orang Islam sendiri yang mumet dengan kitab yang ingin mencoba mengoreksi. Sekarang begini Bang, saya akan membuktikan, teori itu membuktikan teori kebangkitan Yesus. Dengarkan saya. Dengarkan saya Bang. Siap, saya dengar. Anda pernah tahu seseorang yang dieksekusi mati? Kita banyak ya. Ada banyak orang-orang yang menerima hukuman mati ya. Ada Saddam Hussein, ada siapa lagi? Ada banyak lah di Indonesia juga banyak. Bom Bali itu. Oke, dihukum mati. Pertanyaan saya kepada Anda. Waktu dia selesai dihukum mati, jenazahnya dikirim ke keluarganya nggak? Wow. Kita buat yang case-nya jenazahnya dikirim ke keluarganya, betul? Iya. Oke. Setelah jenazah dikirim ke keluarganya, dicek, diperiksa, betul itu orangnya, betul kan? Makanya mereka waktu kasusnya bom Bali lah, misalnya Imam Samudra atau siapa segala macam, dikirim. Iya, Imam Samudra. Untuk keluarganya mengecek, memastikan itu betul-betul dia, betul? Iya, betul, dicek ya. Oke. Kita kasih contoh misalnya Saddam Hussein aja. Saddam Hussein digantung, setelah itu jenazahnya dikirimkan ke keluarganya dan dimakamkan. Pertanyaan saya begini. Ini kita berpikir logis ya. Tolong Anda pakai nalar Anda. Kalau Saddam Hussein dihukum gantung, lalu mati, lalu tiba-tiba 3 hari kemudian nongol Saddam Hussein di TV, teori apa yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat? Coba jelaskan kepada saya. Pendapat gitu ya? Ya, pasti akan muncul 3 pendapat. Coba. Ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Bisa tidak digantungkah atau gimana ya? Ya, pendapat yang pertama begini. Pendapat pertama pasti akan berpikir begini. Oh, kemarin yang dieksekusi di lapangan itu orang mirip Saddam Hussein. Ini latar belakang munculnya teori orang Islam. Munculnya dari sini. Karena orang Islam tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mujizat Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, teori yang kedua, sesungguhnya keluarganya itu mengatakan bahwa dia bangkit. Saddam Hussein itu betul-betul bangkit dia. Tapi yang percaya itu adalah para saksi mata sendiri. Kalau orang lain gak akan percaya, tidak akan percaya. Karena mereka gak pernah lihat. Bohong itu. Mana ada orang sudah digantung dihukum mati kok nongol lagi. Nah, jadi Bang, seperti itu juga tentang peristiwa penyaliban Yesus, Bang. Jadi, orang-orang yang mengerti persis tahu betul Yesus disalibkan. Orang yang bersama-sama dengan Yesus, setiap hari ngobrol dengan Yesus, mereka tahu betul bahwa ia bangkit. Dan itulah yang diberitakan oleh para rasul. Itulah dasar agama Kristen. Tetapi orang-orang di luaran sana pasti akan menganggap seperti itu. Ya kan? Berarti yang diserupakan itu kemarin. Nggak mungkin itu Yesus. Masa Yesus hidup lagi? Nah, sama seperti itu, Bang. Jadi ini justru membuktikan, Bang, bahwasanya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Begitu, Bang. Ya kita logis aja, Bang.
Terus Ya kalau kan? di atas itu masih makan roti gak? Seperti waktu dia hidup di dunia. Kalau di atas Baik. langit. Baik, pertanyaan yang bagus, Bang. Bagaimana dengan tubuh kebangkitan? Dijelaskan di dalam Alkitab bahwa tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang baru. Ya, misteri. Sebagaimana misterinya, bagaimana ada seekor tanaman muncul, sebuah tanaman muncul dari dalam tanah. Kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana prosesnya? Tiba-tiba aja kok keluar tanaman dari situ. Ya kan? Sama seperti biji, Bang. Ketika biji itu mati, lalu dia masuk ke dalam tanaman, ya kan? Lalu biji itu tiba-tiba bergerak, dia menjadi pohon, ya. Kalau Tuhan saja sanggup melakukan hal yang ajaib seperti itu, coba abang anu rumput, ya kan? Cabut rumput itu sampai akar-akarnya, tiba-tiba keluar lagi tanaman dari situ, ya kan? Kita nggak tahu persis itu gimana ceritanya, itu pokoknya perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, seperti itu juga bagaimana nanti orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, bagaimana tubuh yang baru ini? Kita semuanya tidak pernah tahu. Yang jelas tubuh yang baru ini, dia bisa makan, tetapi dia tidak perlu makanan untuk hidup. Bukan seperti kita, Bang. Kalau kita perlu makan untuk hidup, tetapi tubuh yang baru tersebut, dia tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Seperti itu. Bagaimana? Itulah misterinya, itulah keajaibannya. Kita nggak pernah tahu, Bang. Bagaimana biji yang jatuh ke tanah, dia sudah mati, tetapi dia bisa hidup. Seperti juga orang yang sudah mati di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Tuhan. Entah apa nanti, ya, bagaimana entah nanti di akhir zaman Tuhan menjatuhkan zat tertentu ke bumi, buar begitu sehingga hidup, kita nggak tahu, Bang. Ya, tapi semua itu bisa dijelaskan dengan cara sains. Para saintis, Bang, itu membuktikan teori asal usul kehidupan dari situ. Jadi mereka percaya bahwa kehidupan itu tidak sungguh-sungguh berasal dari bumi. Kehidupan itu berasal dari satu energi lain yang jatuh ke bumi dan dia memunculkan suatu kekuatan energi yang merangsang asam nukleat itu untuk hidup. Itu teori terbentuknya asal usul kehidupan di bumi. Kalau Begitu, saya pernah dengar itu namanya Big Bang. Bukan Big Bang. Big Bang itu teori terbentuknya alam semesta dari satu ledakan yang besar, begitu. Nah, bagaimana di bumi ini bisa ada kehidupan? Teorinya seperti itu mereka mengatakan. Jadi ada gelombang listrik dulu pertama. Jadi ada listrik dulu. Listrik ini dari mana datangnya? Dari para ahli mengatakan bukan dari bumi. Jadi dia jatuh ke bumi, ya. Kemudian dia menimbulkan percikan listrik dan percikan listrik itu menghasilkan asam nukleat, membentuk protein dan seterusnya akhirnya membentuk makhluk hidup. Nah, kita nggak pernah tahu, Bang, bagaimana nanti manusia yang ada dalam kubur bisa dibangkitkan, kita nggak tahu. Begitu minim pengetahuan kita. Yang jelas, kalau kayak kami percaya seperti itu. Ya, itu kan kalau Itu kalau kita mau mencocokkan pengetahuan dengan agama, ya, karena saya senang karena menurut saya sains dengan agama itu sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama. betul. Terus rasional juga ya. Ya, kita harus merasionalkan, Bang, sesuatu itu harus kita jelaskan. Seperti bagaimana Musa membelah laut Teberau. Ya kan? Nah, kalau kita baca Al-Qur'an, Bang, ya seperti kayak nggak jelas kalau kita membaca Al-Qur'an. Tiba-tiba Musa memukulkan tongkatnya, tiba-tiba terbelah. Tapi kalau dalam Alkitab, Bang, dijelasin, Bang. Jadi pada waktu itu ada angin timur yang sangat keras. Jadi anginnya begitu keras sekali sehingga membelah laut itu. Nah, bagi teman-teman mungkin orang-orang pelayaran dan lain sebagainya, fenomena seperti ini terjadi juga, begitu. Bagaimana ada sebuah angin yang besar membentuk tornado sehingga air laut itu bisa sampai terbang ke atas, ada juga metode-metode seperti itu masih terjadi, begitu. Artinya tidak bertentangan dengan hukum alam ya? Ya, Gitu tidak bertentangan dengan hukum alam, begitu. Selaras ya. Ya, seperti itu, Bang. Artinya kita bisa menjelaskan sesuatu tersebut memang saintifik seperti itu. Oke, hanya itu, Bang. Ya, kalau bisa saya sedikit menyampaikan, Bang, kalau bisa dikasih waktu sebentar. Ya kan terkadang wajah Islam ini di mata dunia itu kan sangat buruk sekali ya, karena dengan mungkin adanya teroris apa itu atau salah pemahaman tentang jihad. Padahal sebenarnya kalau kita kaji bagus-bagus Al-Quran itu kan tidak ada sama sekali itu memerintahkan Al-Quran tentang membunuh orang itu gitu. Jadi baik, Bang, saya punya satu teori khusus. Makanya begini, Bang, ada satu teori dan saya mempercayai dengan teori ini, Bang. Dulu, Bang, Al-Quran itu sebenarnya adalah keryana. Jadi makanya kalau kita tanya sama ulama, Ustadz, apa arti Al-Quran? Ulama itu berbeda pendapat, Bang. Ada yang mengatakan Quran itu artinya bacaan, ada yang mengatakan Quran itu artinya pengumpulan, ada yang artinya Quran itu sebuah nama aja seperti Injil, Taurat gitu, kayak semacam nama begitu, nama suatu kitab. Jadi ulama nggak punya jawaban, Bang. Sebenarnya jawabannya Quran itu berasal dari bahasa Aram, bahasa Aramaik. Namanya itu keryana, yang artinya adalah liturgis, bacaan-bacaan pada waktu diadakannya kebaktian.
Begitu Bang. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak kosakata-kosakata yang tidak diketahui oleh orang Islam sendiri. Seperti alif, lam, mim. Banyak kata-kata begitu. Nah, ketika dicek, sebenarnya itu bunyi-bunyi dalam bahasa Aram, bahasa Syria. Nah, lalu orang-orang Islam menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, artinya menjadi berubah. Saya kasih contoh nyata ya, contoh nyata. Misalnya kata-kata hurin ain. Tahu hurin ain? Yang dikatakan gadis bidadari bermata jeli. Iya, ain itu mata ya. Iya, hurin ain. Ainun Ya, itu mata. hurun ain. Ainun. Jadi sebenarnya itu kalau diperiksa Bang, aslinya itu bukan itu artinya itu anggur. Makanya ada satu buku yang sangat bagus sekali, namanya itu The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Jadi itu merekonstruksi Al-Quran untuk memulangkan kepada bahasa sebenarnya. Karena orang-orang telah membuatnya ke dalam bahasa Arab. Makanya ada ayat Quran berkata, dalam surat Yusuf ayat kedua dikatakan, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Nah itu membuktikan bahwa Quran itu sudah diedit jadi bahasa Arab. Tadinya bukan bahasa Arab. Makanya ada kata-kata, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Nah kata-kata dalam bahasa Arab membuktikan tadinya bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari Bang. Gini Bang. Saya beri kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Kenapa saya katakan Harry Potter dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia dia. Iya. Anda pernah baca koran? Pernah nggak koran itu ngomong, koran ini ditulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya? Pernah nggak? Nggak pernah ada. Ngapain dia capek-capek ngomong begitu? Contoh, ketika kita membaca Injil, nggak ada Injil itu dikatakan, Injil ini saya tulis dalam bahasa Yunani supaya kamu paham. Nggak ada. Atau Anda pernah nggak ngomong sama orang tua Anda, Bu, saya ngomong pakai bahasa ini ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, kata-kata dalam bahasa ini, bahasa A, bahasa B, itu menunjukkan bahwa buku itu sudah diterjemahkan. Ketika Anda berangkat ke Gramedia, Anda akan melihat di situ tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, tafsir Jalalain dalam bahasa Indonesia, Quran dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa itu menunjukkan terjemahan. Nah, kata-kata Quran diturunkan dalam bahasa Arab membuktikan bahwa orisinilnya bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Aram. Nah, para pakar itu sudah merekonstruksi kata-kata hurin ain itu, bahwa mereka akan diberikan gadis-gadis cantik bermata jeli. Padahal kalau dalam bahasa aslinya, mereka akan diberikan anggur. Nah, kata-kata itu persis dengan kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ingatlah bahwa suatu saat nanti mereka, pengutipan Tuhan Yesus ya, sebelum makna ini digenapi, kata-kata mereka akan minum anggur bersama-sama dengan Yesus, melakukan perjamuan itu. Sebelum maksud daripada ini digenapi. Sebenarnya Bang, itu dokumen-dokumen Kristen semua Bang. Kalau kita mau, yang ada dalam Quran itu semuanya dokumen-dokumen Kristen Syria, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jadilah agama baru, namanya Islam. Ini panjang Islam Bang, Islam tapi itu ini artinya apa Bang? kalau menurut orang-orang Islam sendiri, artinya itu berserah diri, Muslim, aslam Apalagi tuh. ini? Begitu. Jadi Islam itu arti sebenarnya itu damai, sebenarnya damai. Ya, makanya banyak teori-teori tentang itu, Bang. Tapi memang ini bukan Makanya konsumsi kalau orang-orang Bang, awam. makanya kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tidak damai, itu sudah bertentangan dengan nama Islam itu sendiri sebenarnya. Ya, Artinya tidak itu memberikan masih kedamaian kepada teori-teori siapa. lah, Bang. Intinya banyak orang beragama itu, Bang, cuman ikut-ikutan. Katanya. Tapi Nah, dia ini tidak yang mau bahaya, ini yang mempelajari. bahaya. Nah, makanya Ini yang Bang, bahaya yang betul. di channel Edis TV inilah justru dididik, dirangsang supaya apa? Supaya betul-betul mempelajarinya. Seperti apa yang tertulis di Makanya, dalam, seperti apa kata betul. Ayub, dahulu aku tahu Tuhan kata orang, tetapi sekarang aku Tuhan karena mengalaminya sendiri. Begitu, Bang, ya. Ya, alhamdulillah. Oke, gitu Bang ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Bang karena saya Sama-sama. diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedikit. Makasih banyak. Sama-sama. Doa Sama-sama, saya Bang. semoga Bang Berkah. Edis panjang umur, sehat selalu intinya ya. Sukses terus. Amin. Muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Kata Rasul
Maaf ini hadisnya sohih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak.